Satu, dua, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita di Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan Reformasi hadir bersama saya saat ini adalah Bung Buya Koji sebagai penanggung jawab Aksi Nasional KSPI. Selamat siang. Selamat siang, Bu Idris. Selamat siang, Pak Didi. Di sebelah kiri saya, Bung Diding Sudrajat sebagai Sekretaris Majelis Nasional KSPI. Ya, selamat siang, Bu Idris, Bu Buya. Dan saya adalah Idris Ilham sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan Reformasi. Pada teman-teman sekalian, para aktivis buruh, para pekerja, para pejuang-pejuang buruh, saat ini kita di sini di siang hari ini kita berdiskusi tentang pas bertepatan tanggal 12 Agustus 2021. Saat ini MK sedang bersidang tentang masalah Undang-Undang 11 2020 yang teman-teman kenal dengan Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan. Kita saat ini KSPI dan beberapa elemen buruh lainnya menggugat ke MK supaya dibatalkan. Sewaktu dalam pengugatan tersebut, kenapa kita ada dua tokoh ini? Pertama adalah sebagai Bung Buya sebagai penanggung jawab aksi nasional di lapangan. Yang kita angkat saat ini adalah tentang analisa dampak pasca putusan Omnibus Law terhadap gerakan buruh ke depan. Artinya adalah bagaimana sebagai penunjuk aksi Bung Buya melihat para pekerja saat ini. Kita MK dari bulan Oktober masuk dan berjalan terus MK tersebut. Bagaimana roh pekerja dalam memperjuangkan Omnibus Law ini, yang kita tahu lah pekerja itu semangat dalam memperjuangkan, tapi sering terbentur dengan pemerintah memakai pandemi ini. Jadi saya di lapangan, bagaimana di lapangan roh perjuangan itu maka kita adakan kemudian. Apakah roh dalam melawan ini dalam gerakan law ya? Artinya ini kita bukan menjadi elit memperjuangkan penolakan ini, bukan hanya tingkat elit yang berjuang. Jadi tolong dicermati bahwa bukan elit buruh saja, pengurus buruh saja yang menolak, tapi bagaimana sebagai rakyat atau pekerja buruh di tingkat bawah tahu bahwa mereka pun menolak. Apa dampak tertinggi terbesar mereka? Maka kemudian kita hadirkan untuk membicarakan ini. Bagaimana Bung Buya melihat dari pergerakan kita di lapangan sampai saat ini dan Bung Buya? Ya, Bung Buya bisa ceritakan gerakan di lapangan aksi kita lakukan. Ya, silakan Bung Buya. Ya, terima kasih atas kesepakatannya dan juga ruang waktu yang telah diberikan kepada saya dalam kapasitas saya selaku penanggung jawab Aksi Nasional KSPI yang pada hari ini seiring dengan sidang Judicial Review Mahkamah Konstitusi untuk uji formil yang sudah selesai beberapa saat yang lalu. Tentunya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, secara serentak melakukan aksi di lebih dari 1.000 pabrik dan juga serentak di 24 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Khususnya dilakukan oleh anggota keluarga besar KSPI. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada podcast Reformasi KSPI yang terus-menerus tidak pernah berhenti menyuarakan jeritan, suara, dan tangisan serta perihnya kondisi di lapangan yang saat ini dialami oleh kaum buruh Indonesia. Sebelum saya menyampaikan analisa mengenai dampak pasca putusan MK nanti, apapun itu hasilnya, saya ingin menyampaikan dahulu kondisi di lapangan kepada Pak Idris dan juga Pak Diding, khususnya kepada kaum buruh Indonesia yang saat ini menyaksikan secara live dari podcast DPP Podcast Reformasi, bahwa saya tadi pagi memimpin aksi diawali di PT YKK Zipper Indonesia Kota Depok. Kemudian siangnya saya memimpin aksi di PT Sentek Ciracas Jakarta Timur. Sebenarnya hari ini saya harus segera berangkat ke Jakarta Utara ke PT KU Indah Citra Garmen, namun saya lebih mendahulukan podcast Reformasi pada saat ini untuk kemudian
secara bersama-sama saya ingin menyampaikan seruan perjuangan kepada kaum buruh Indonesia agar tidak pernah berhenti bergerak secara terus-menerus, spartan, militan, dan juga masif di lapangan untuk terus menyuarakan penolakan dan perlawanan kepada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah seruan yang ingin saya sampaikan kepada kaum buruh Indonesia, termasuk juga tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut Omnibus Law dan juga membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi tentunya kami juga berharap semoga para hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi bisa segera memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Karena dari banyaknya informasi dari para petinggi-petinggi federasi yang ada di seluruh Indonesia, lintas konfederasi, lintas federasi, informasi sudah masuk ke saya bahwa kita berharap dengan penyampaian dari saksi ahli pada saat uji formil yang baru saja selesai ini, semoga bisa membuka mata hati para hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi untuk segera mencabut Omnibus Law dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi di lapangan sudah begitu sangat memilukan. Saya menyaksikan ada begitu banyak korban yang memiliki dampak negatif pasca diputuskannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kawan-kawan buruh Indonesia perlu mengetahui bahwa saat ini ada kawan-kawan buruh kita yang hanya menerima upah 350.000, 700.000, 1,3 juta, jauh di bawah standar UMK karena upah per jam yang sudah berjalan. Ada puluhan ribu kaum buruh di Indonesia yang diubah statusnya dari tetap menjadi karyawan kontrak dengan hitungan 0 tahun dan juga pesangon yang tidak sesuai dengan aturan-aturan sebelumnya yang memiliki keberpihakan kepada kaum buruh di Indonesia. Kondisi-kondisi ini terus-menerus terjadi, terus-menerus diupayakan agar bisa menjadi sebuah tahapan-tahapan yang dilalui oleh para pengusaha. Sehingga kaum buruh Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang terdesak, terjepit, tersudut, apalagi di masa pandemi pada saat ini. Karena itu saya berharap tentunya kepada seluruh pemimpin-pemimpin buruh yang ada di Indonesia, jangan pernah berhenti memberikan seruan perjuangan, jangan pernah berhenti memberikan instruksi perlawanan agar kita tetap tidak diam melihat apa yang terjadi di lapangan, mengingat begitu banyak sekarang tidak hanya ancaman kehilangan pekerjaan, tapi ada yang lebih memedihkan hati lagi, yaitu ancaman kelaparan, Pak Idris dan Bang Didi. Karena sudah begitu banyak kondisi-kondisi lapangan yang jika ini diketahui oleh seluruh pemangku-pemangku jabatan elit-elit di negeri ini bisa melihat ada kaum buruh yang memiliki kerjaan sambilan jadi tukang cuci piring di acara hajatan. Ada yang memiliki kerjaan sambilan sebagai penjaga empang pemancingan. Ini adalah sebuah fakta-fakta yang harus diketahui oleh para pemangku negeri ini bahwa dampak negatif dari berlakunya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di lapangan begitu memilukan. Sehingga saya berharap mengetuk hati dan juga meminta nurani para pemimpin-pemimpin negeri, mengetuk hati para hakim-hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi untuk segera mencabut dan membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada banyak solusi yang bisa kita cari untuk memanggil investor asing itu masuk ke Indonesia. Omnibus Law bukan jawaban untuk bisa memanggil investor asing masuk ke dalam bumi Republik Indonesia, membuka lahan dunia industri dan dunia usaha. Faktanya, sejak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan pada 5 Oktober 2020, toh investor bukannya masuk, tapi malah banyak yang pergi. Kita melihat Giant tutup. Kita juga melihat banyak usaha garmen yang tutup. Kita juga melihat begitu banyak industri-industri pariwisata yang tutup. Ini adalah sebuah fakta di lapangan, di mana Omnibus Law tidak bisa memanggil investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi dampak buruknya malah terjadi. Lepas dari masalah kondisi pandemi pada saat ini, kita harus ikut bersama-sama dengan pemerintah
menuntaskan kondisi pandemi pada saat ini, mendukung program vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah untuk bisa KSPI secara bersama-sama beriringan seiring sejalan dengan pemerintah menuntaskan kondisi pandemi pada saat ini. Namun pandemi ya pandemi, vaksin tetap harus berjalan, solusi tetap harus kita cari, tapi perlawanan di lapangan tetap harus kita teruskan. Apapun caranya, dalam bentuk-bentuk protokol kesehatan yang tetap terjaga, dalam bentuk-bentuk menghormati aturan dan perundang-undangan hukum yang berlaku, dalam bentuk apapun. Karena tidaklah mungkin kalau seandainya gerakan di lapangan ini dihentikan, permasalahan di lapangan itu tidak akan mungkin bisa selesai. Kalau bicara strategi, saya sebagai penanggung jawab aksi nasional KSPI di lapangan tentunya menghormati apapun putusan yang diputuskan oleh para pemimpin KSPI, khususnya yang diputuskan oleh Yang Mulia Presiden KSPI selama ini, dan juga Pak Sekjen beserta Deputi Presiden KSPI. Namun kondisi di lapangan tetaplah harus dilawan dengan kita langsung turun ke lapangan. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada Presiden KSPI, Sekjen, Deputi Presiden KSPI beserta seluruh jajaran keluarga besar KSPI untuk terus-menerus bergerak, bersuara lantang, berteriak keras menolak dan melawan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi baru saja menggelar sidang memanggil saksi ahli, dan saksi ahli sudah menyampaikan kesaksiannya, dan semoga yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi bisa terketuk hati dan nuraninya untuk segera mencabut dan membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini secara serentak KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, menggelar aksi lebih dari 1.000 pabrik serentak di 24 provinsi yang ada di Indonesia, dan ini bukan aksi yang hanya kita lakukan pada hari ini. KSPI akan terus mengawal sidang demi sidang judicial review yang ada di Mahkamah Konstitusi menggugat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dalam setiap sidang-sidangnya, baik uji formil maupun uji material. Jadi sekali lagi, jika bicara kondisi di lapangan dan analisa yang akan terjadi, ini sudah terjadi. Bagaimana mungkin negara membiarkan kaum buruh yang juga merupakan rakyat Indonesia terus-menerus tertindas, terus-menerus tersudut dan terpinggirkan, hanya menggelar karpet merah bagi para pengusaha, membiarkan pengusaha hanya menguras keringat dan air mata kaum buruh saja tanpa memperdulikan nasib kaum buruh pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Ini adalah bentuk dari sebuah kondisi di lapangan yang nyata, yang semoga ini menjadi analisa untuk segera muncul kebijakan dari negara, dari Mahkamah Konstitusi mencabut dan juga menggagalkan, membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kondisi pandemi saat ini juga, kepada Pak Idris dan Pak Diding, kepada kaum buruh Indonesia, saya juga menyampaikan permohonan kepada para pengusaha untuk segera dalam waktu yang secepat-cepatnya mengeluarkan dana CSR bagi kaum buruh. Karena kaum buruh ini dalam kondisi pandemi pada saat ini, bagi mereka yang terdampak isolasi mandiri, tidak bisa masuk kerja, banyak yang upahnya dipotong. Di mana peran pengusaha? Selama ini keringat dan air mata kaum buruh dikuras untuk membesarkan dunia usaha dan dunia industri. Tiba saatnya kini pengusaha hadir memberikan sumbangsinya kepada kaum buruh yang tidak hanya diberikan upah saja, tapi juga peduli pada nasib kaum buruh yang terdampak pandemi, memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk apapun, termasuk vaksinasi gratis, termasuk juga bantuan sembako atau dalam bentuk apapun kepada kaum buruh yang terdampak. Saya juga berharap dalam kondisi saat ini, kami mengakui usaha dimanapun itu berada dalam posisi yang sulit. Pengusaha juga pasti mengalami. Namun, tolong jangan juga mencederai kewajiban pengusaha untuk membayarkan jaminan sosial baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan. Fakta di lapangan saat ini banyak pengusaha yang mangkir dari kewajibannya untuk membayar iuran jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Karena itu saya juga banyak melihat di lapangan, jangan hanya karena kelalaian pengusaha kemudian kaum buruhnya menjadi tidak memiliki, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Padahal ini kelalaian pengusaha. Kaum buruh jadi terdampak, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan karena iurannya tertunggak
dan ditunggak, tidak dibayarkan oleh pengusaha. Jadi saya ketuk hati juga pengusaha untuk tetap membayarkan kewajibannya, memberikan iuran kepada BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga-Kerjaan agar perlakuan negara kepada kaum buruh tidak abai, tidak lalai, sehingga kaum buruh tidak terdampak negatif hanya karena kelalaian yang dilakukan oleh para pengusaha. Sekali lagi kepada kaum buruh Indonesia, ini masa pandemi, namun jangan hanya karena pandemi, hentikan gerakan ini menjadi sebuah kondisi yang dilakukan. Jangan pernah menghentikan gerakan, jangan pernah berhenti melakukan perlawanan karena kondisi di lapangan sudah sangat memilukan. Hanya perlawanan di lapangan yang bisa membuat masalah ini menjadi selesai. Dan saya yakin para pemimpin KSPI adalah pemimpin yang bijaksana, yang tentunya lebih memikirkan kepentingan kaum buruh Indonesia di atas segalanya, untuk kemudian terus-menerus memberikan instruksi, memberikan seruan perjuangan agar kaum buruh Indonesia bisa segera bangkit dari kondisi terpuruk yang ada pada saat ini. Untuk sementara itu, Pak Idris, Pak Diding, dan juga kaum buruh Indonesia, selebihnya nanti mungkin akan dilengkapi oleh Pak Diding Sudrajat dalam kapasitas sebagai Sekretaris Majelis Nasional KSPI. Terima kasih. Podcast DPP Partai Reformasi adalah salah satu podcast yang tidak pernah berhenti menyuarakan jeritan, tangisan, dan air mata di lapangan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bung Buya dengan suara khasnya, dengan suara di atas mokom, ditumpahkan di sini saat ini. Karena ada mokom ditumpahkan di sini, kita terus kalah miniatur mokom. Jadi miniatur mokom karena dibatasi tidak di MK hari ini, maka tepat bicara di seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Hadir di sini memberikan semangat, motivasi kepada kaum buruh. Satu kata yang sangat-sangat kita pegang adalah jangan pernah berhenti melakukan perlawanan. Jangan pernah berhenti melakukan perlawanan. Gitu. Nah, Bung Diding, kita lihat tadi bagaimana Bang Buya menceritakan bagaimana di lapangan. Karena kita tahulah Bung Buya ini walaupun dengan konsep PPKM mutar selalu ke Bandung, Subang, ke seluruh Jawa ini dia mutar juga jalan terus. Nah, dengan kita tahu ya KSPI situasi seperti ini tetap melakukan beberapa kali aksi. Ya, artinya kita tahu dengan virtual, dengan gaya PPKM, dengan gaya pandemi ini kita ya harus mematuhi ya negara harus banyak penyekatan, tidak banyak tidak diperbolehkan. Nah, aksi-aksi dilakukan KSPI dalam penolakan ini, nah, Bung sebagai Sekretaris Majelis Nasional melihat yang dilakukan oleh para petinggi KSPI virtual ini bagaimana pemerintah melihatnya? Pemerintah melihat aksi ini, apakah pemerintah bilang hari ini doang atau gimana? Ini melihat bagaimana ini? Apakah udah efektifkah yang kita lakukan seperti ini saat ini? Selain kita lakukan ke MK ya, KSPI kan ke MK. Bagaimana Bung Didi? Ya, terima kasih Bung Idris atas kesempatannya. Selamat sore pada teman-teman buruh di seluruh Indonesia, buruh seluruh federasi yang berafiliasi dengan KSPI. Terima kasih kepada Bung Buya juga yang sudah meluangkan waktunya di acara Rabuan Buruh Indonesia. Ya, saya terima kasih kepada Bung Idris yang selalu konsisten dan krunya yang dipimpin oleh Bung Dimas, ya kan, selalu konsisten menyuarakan suara-suara kaum buruh dalam acara podcast Rabuan Buruh Indonesia. Jadinya begini Bung Idris, jadi KSPI ini, kenapa KSPI bertindak? Bahwasannya ini negara tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Jadinya kita flashback, oke lah Omnibus Law. Sebelum Omnibus Law ada beberapa undang-undang yang diajukan ke MK. Contohnya aja kita ambil undang-undang migas. Ya kan? Undang-undang migas itu jadinya BP migas itu posisinya dibubarkan. Tapi dibentuk lagi SKK migas ya kakaknya nih sementara, tapi alhamdulillah udah 12 tahun lebih. Tapi undang-undangnya sebentar itu dibuatnya. Nah ini tidak ada kesungguhan. Nah kembali lagi KSP itu bisa dibilang geram gitu, geram. Kenapa kita bilang geram? Ini kepentingan siapa? Dan untuk apa? Ya kan?
Dan KSPI itu nih kenyataan harus dikabarkan. Bukan kepada kaum buruh, kepada seluruh rakyat Indonesia. Kepada pemilik negara ini. Pemilik negara ini bukan pemerintah, pemerintah adalah pengurus. Pemilik negara adalah rakyat. Dan lembaga negara kita sekarang ini bukan gimana sih, itu kepentingan rakyatnya di mana? Sekarang diajak diskusi, tapi diskusinya ya itu tadi nggak objektivitas gitu. Nah ini kembali lagi tadi bumbunya kok di lapangan. Ini baru bumbunya aja. Satu konfederasi kita, konfederasi KSPI aja, satu konfederasi yang terdiri dari 9 afiliasi federasi. Nah dengan konfederasi yang lain bagaimana? Apakah sama? Oh, ada yang lebih parah dari KSPI, ya kan? Mungkin tidak terpublish. Yang terancam di sini juga bukan buruh, petani, nelayan. Nah, sekarang logikanya, posisinya, ini undang-undang katanya untuk kalau kepentingan rakyat, kita flashback lagi, kronologinya kita tarik di dalam suatu pembuatannya bagaimana? Proses pembuatannya seperti apa? Saya tidak mau menerangkan secara detail. Nanti dibilang ngada-ngada ya kan? Rekam jejak ada, rekam jejaknya juga ada. Digital itu ada. Iya kan? Nah itu. Jadinya sungguh-sungguh, ini tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Jadinya kalau berbicaranya kepentingan rakyat yang mana? Jadinya kalau berbicara nanti kalau buruh ngomong ini kepentingan rakyat, pengusaha juga rakyat. Iya betul. Jadi yang harus kita pahami ini dalam, saya tidak anti dengan pemilik modal, ya kan? Saya tidak anti dengan pemilik modal. Ya kalau dulu itu namanya konsentrasi modal itu distribusi modal, konsentrasi permodalan. Sekarang ini sentralistik. Dalam arti apa? Nah, jadinya gini, misalnya kalau dulu Toyota dengan Daihatsu itu bisa, sekarang nyatu, itu udah sentralistik. Yang dulu distribusi modal menjadi penyatuan modal. Nah, ini terjadi. Yang kedua, yang kata Bung Buya tadi sampaikan, ini untuk pengusaha supaya tertarik berinvestasi ke Indonesia. Kalau berbicara seperti itu pemerintah, saya hanya tersenyum. Zaman POC gimana? Nggak diundang aja datang kok. Tanpa diundang. Tanpa diundang. Ini Indonesia ini negeri ibarat kalau perempuan itu seksi banget. Seksi banget. Apa yang ada di Indonesia itu nggak ada di luar negeri. Nah, sekarang saya tanya, duku ada nggak di negara lain? Cuma di Indonesia. Hah? Tapi buah apa yang ada di luar negeri itu ada di Indonesia. Tapi buah yang ada di Indonesia itu ada. Makoa mana ada? Cuma ada di kita kan makoa. Hah? Ini yang harus kita ini permasalahannya pemimpin negara ini nggak pede. Untuk apa? Untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Ini nggak pede posisinya. Apa memang sengaja? Ini memang juga sengaja. Sekarang dan pasca kejatuhan Orde Baru, berapa regulasi atau undang-undang yang sudah dirubah? Sekarang pembentukan MK itu adalah hasil reformasi. Untuk apa? Tapi kalau misalnya MK hanya untuk stempel aja, dirubah itu undang-undang, dibatalkan itu undang-undang demi hukum, ya kan? Tapi pelaksanaannya nggak dijalankan, tapi dibikin aturan baru. Ini banyak terjadi. Jadinya hukum yang berkeadilan itu sekarang ini lagi dituntut oleh rakyat, termasuk oleh KSPI karena bagian dari rakyat KSPI, ya kan? Jadinya hukum ini, asas hukum yang secara nyata, secara pelaksanaannya itu bukan asas berkeadilan, tapi berkepentingan. Siapa yang punya berkepentingan, itulah yang berubah hukum. Harusnya kan berkeadilan. Jadi kita tahu kok nggak ada suatu proses pemikiran akademik dalam suatu proses pembuatan Omnibus Law. Misalnya apakah UI
UI ngegodok nggak itu? Unpad ngegodok nggak? UNJ ini enggak membuat suatu kajian ilmiah yang dahsyat. UGM, ya kan? Undip, Unsur, belum yang ini apa tuh namanya di luar Jawa, di Sumatera USUS, Unsri, Unilan, Unri. Apa forum rektor itu membahas mengenai Omnibus Law? Ini kepentingan siapa dan untuk apa? Ya kalau bagi saya ini naif. Ini naif, kalau bagi saya ini naif. Sekarang cuma buruh aja. Cuma buruh gimana? Ya kan? Itu pada menjerit semua, petani juga menjerit, nelayan gimana? Namanya di laut itu dari kapling semua, dan lebih parah dari di darat sekarang. Nah, dan ini harus tahu semua. Jadinya situasional Indonesia ini dalam penyelenggaraan negaranya itu cuma satu kalimat. Yang diharap tidak ada, yang ada tidak bisa diharapkan. Jadi kan naik bagi kita. Nah sekarang berbicaranya ada partai yang nolak. Mereka memberi kajian nggak? Mereka mendorong nggak untuk mencabut ini? Apa itu namanya Omnibus Law? Karena ini inisiatif ibaratnya dari eksekutif. Tapi cuma kuat-kuat aja ngapain? Dan mereka bagaimana prosesnya? Di dalam parlemen. Ini yang makanya kata saya, kita ini bukan rakyatnya ya. Kondisi negara ini udah stadium 4 kanker, masuk stadium 5. Ini negara, kalau rakyatnya saya yakin siapa walafiat rakyat Indonesia itu paling hebat kok. Bumbunya aja kesini aja ibaratnya nggak ada ongkos, nggak ada kan nyampe. Bung Idris saja di mana-mana ke seluruh Indonesia nyampe. Ya saya keliling-keliling juga nggak ada duit, ada aja yang nganterin dia kan. Ini namanya tangguh kita. Teruji. Kalau negaranya sekarang ini nggak pede. Saya nggak ngerti. Jadi ya gini, kalau nggak tahu, ya kan, itu nggak ada masalah. Ini apakah penyelenggaranya nggak tahu? Saya nggak ngerti. Kita ini punya pemimpin ini seperti apa sekarang? Jadinya pola pemikiran kita mencari pemimpin dan pola kaderisasi partai politik semua untuk menciptakan pemimpin nasional itu seperti apa? Nggak ada yang berbasis dalam artian kerakyatan. Kalau berpikiran itu berkeadilan. Rakyat Indonesia itu tidak menuntut kemakmuran, tapi untuk keadilan. Jadinya kemakmuran bagi rakyat Indonesia itu nomor 6. Nomor pertama itu adalah ketuhanan. Bagaimana mereka beribadah. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan juga yang beradab. Supaya mereka bisa apa? Hidup itu berdampingan, bersatu. Ketika bersatu berembuk gawe, yaitu tadi kerakyatan. Untuk apa? Supaya keadilan itu menyeluruh. Jadi ini nggak dituntut kita untuk ini. Sekarang Bung Buya tadi ngomong, investasi masuk, kita nggak menuntut kok. Tapi memang sekarang ini digenjot semua. Semua digenjot, kita semua pemikiran kita dibikin sempit. Dibikin sempit semua. Jadinya sekarang Omnibus Law, kalau berbicaranya diuntungkan, siapa yang diuntungkan? Kalau berbicara yang dirugikan, siapa yang dirugikan? Kita ini kan sederhana di hidup. Kita belajarkan dengan guru SD kita SPO, subjek, predikat, objek. Begitu juga di hukum, ya kan? Dalam mempelajari hukum, ya itu tadi SPO aja lah kita. Kalau memang di situ, kalau misalnya dirugikan, guru dirugikan, yang diuntungkan siapa? Sekarang kalau orang yang diuntungkan itu punya kepentingan apa? Jadinya analisa dampak geopolitiknya juga harus jelas. Ini kan kita nggak jelas semua. Untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa? Jadinya
saya bukan berbicara akademik. Kalau berbicara akademik nanti tidak enak nanti kondisinya, ya kan? Makanya kalau saya cuma ini untuk siapa? Yang saya bilang tadi satu kalimat itu yang diharap tidak ada, yang ada tidak bisa diharapkan. Kondisi situasional negara kita seperti ini. Dan jangan, ini hati-hati nih. Hati-hati. Ya kan? Kalau hukum tidak berkeadilan, hanya berkepentingan, ini udah bahaya. Dan yang kedua, bicaranya kalau undang-undang itu situasi dan kondisi. Ya. Situasionalnya gimana sih? Apa dibutuhkan undang-undang ini? Kalau memang dibutuhkan, kondisinya untuk apa? Untuk kondisi yang seperti apa? Nah, sekarang PDB kita berapa? Nanti alasannya 45. Terus sekarang bagus, mau naik 7%. Ya 7%. Parameternya apa? Ayo kita buka-buka. Ya. Terus yang inflasi apa aja, barang apa aja? Kita ini kan nggak sungguh-sungguh. Yang saya bilang itu kita ini nggak sungguh-sungguh. Kita menghujat maling dengan kebencian partai politik semua, kita ngomongin politik penuh kebencian dengan gegak gempita ngomong. Kenapa bukan kita yang maling? Hah? Bukan menyadarkan orang itu maling kita. Hah? Kita tidak gegak gempita. Dia pemimpin-pemimpin negara ini. Kalau saya nggak pakai negeri, mungkin kalau Buya pakai negeri. Karena bagi saya itu negeri itu ada sesuatu yang agung. Negara. Kita ini udah gak jelas pemimpin kita. Urusan negara di bawah negeri, ya kan? Gak ada urusan negara, pemerintah. Jadinya jelas dalam artian ini kepentingan negara, bukan kepentingan negeri. Tapi kan bawa-bawa ini, semua di bawah-bawah. Jadinya mungkin ini masukan saya ke Bung Buya. Jangan nanti kita ngomongin negeri. Karena batasan negeri itu adalah batasan hati, pikiran, dan jiwa. Makanya ada lagu Padamu Negeri, jiwa raga kami. Bukan negara, Kusbini kan itu. Kusbini itu orang kita. Agung. Negara itu batasannya apa? Regulasi. Kejam negara itu. Nah itu makanya saya bilang investasi. Nggak usah diundang aja, bangsa lain itu investasi. Oke, siap. Nah, jadinya makanya kata Kosbes, jadinya inilah negeri surga. Tongkat kayu dan batu. Nah, jadinya jangan khawatir Bung Buya. Bung Idris, kalau bagi saya, ya saya terima kasih di sini. Mungkin baru kali ini saya berapi-api ya kan. Kalau yang lain-lain kayaknya hari ini aja nih. Mungkin gara-gara Bung Idris ngomong nanyanya ini kan mancing gitu kan. Bung Buya aja botol, Bung Buya kan berapi-api. Kok sekali itu saya itu nggak hati. Oke, terima kasih. Ini untuk para pemimpinnya, para Bung Buya, Bung Didi, yang para menciptakan. Nah, kita juga akan di dalam suatu kependeritaan, kesulitan, gitu kan. Tadi kan banyak menceritakan kesulitan bagi kaum buruh kan. Kita tahu lah kalau di Kupas sudah banyak kupas tentang omnibus law ini kan. Diceritakan dari kontrak perubahan status kan, menjadi kontrak magang atau outsourcing gitu kan. Dan juga dengan pandemi, ada pandemi, malahan lagi masalah begini, di PHK perubahan semua, kita terjadi semua. Nah, itu semua teralami. Nah, dengan kondisi ini, itu kita juga mencari ada kesempatan intinya. Karena kita sering mengagungkan, mengatakan omnibus law jelek, parah, lebih jelek dari yang sebelumnya pertama. Nah, dengan yang kedua adalah para pemimpin, baik tingkat di pemimpin negara, di DPR, semua sudah tidak lagi memikirkan rakyat, ya kan? Tidak lagi memikirkan rakyatnya para pemimpin. Artinya pemimpin sekarang ini kalau usaha dikatakan beberapa berita podcast dengan deputi SPI mesti bonika maksudnya. Pemimpin itu bonika. Artinya adalah ini adalah suatu kita ulang jelek dan pemimpin kita itu sudah tidak lagi membela dari rakyat. Ada kesempatan bagi kaum buruh untuk satu pemikiran nih,
bisa nggak kita bersatu? Para buruh, karena terus terang saat ini pun baik para anggota di bawah ya, anggota serikat pekerja, walaupun juga masyarakat luar melihat buruh ini kayak itu bersatu-satu gitu ya. Bersatu. Bisa nggak mereka bersatu dengan satu kepentingan melihat di depan ini pemimpinnya seperti ini? Buruh sering bermasukan ke DPR, ke pemerintah tentang jelek undang-undang ini dicuekin. Bisa nggak buruh berdiri sendiri, menguatkan dirinya? Ini kesempatan buruh nih untuk bersatu. Bisa nggak ada peluang nggak ke depannya nih, bahwa kita loh para buruh duduk bersama memikirkan rakyat buruh ini untuk punya gerakan apa nih supaya kita bersatu buruh ini? Karena tadi juga kita, tadi pagi saya juga ikut Zoom juga di KSPI ya, Zoom itu ada ide-ide terlontarkan, kita bersatu, kita jangan titip nasib, kita jangan lagi bicara, ya kita ikut di dalam negara ini. Saya berpolitik apa? Bisa nggak itu kita bersatu ke depannya? Karena tadi kita bicara dari tadi hampir 30 menit kita bicara penderitaan kita. Nah, dan penderitaan ini adalah peluang untuk bersatu kita. Dari sisi mana kita bersatu? Nah, tunggu ya. Ya, jika bicara peluang untuk bersatu, secara sadar diakui atau tidak diakui, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah menyatukan mayoritas elemen serikat buruh, serikat pekerja. Saya tidak bicara semuanya, tapi mayoritas bersuara sama menolak dan melawan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum podcast pada kesempatan yang mulia saat ini ditutup, saya ingin menyampaikan bahwa gerakan ini harus tetap dilanjutkan dalam satu perahu besar. Jika saat ini gerakan kita dari publik menjadi ke pabrik pada hari ini ya, pada hari ini dari publik menjadi gerakan di pabrik-pabrik, ini adalah sebuah strategi mengingat ini masa pandemi. Namun ke depan gerakan ini harus kembali dikembalikan marwahnya dari pabrik menuju ke publik, dari publik menuju ke politik. Nah, apa yang harus kita lakukan pada kondisi di mana saat ini mayoritas serikat buruh, serikat pekerja sudah bersuara sama, secara lantang bersuara, berteriak keras kepada pemangku kebijakan, pemimpin-pemimpin bangsa ini yang saat ini telah mengeluarkan kebijakan yang kami duga dan kami anggap ini salah dalam bentuk Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah sebuah fakta nyata di mana ada sebuah gerakan buruh yang secara menggelinding bagaikan bola salju dari kecil menjadi besar, dan ini pasti akan menjadi semakin besar, dan bisa jadi ini akan menjadi sebuah gerakan yang tidak bisa ditahan oleh sebuah kekuatan apapun dan oleh sebuah kekuatan manapun. Saya masih meyakini itu Pak Idris. Masih ada sebuah kondisi di mana buruh Indonesia pasti akan bersatu dalam satu titik, di mana kita akan bersama-sama menolak, melawan dengan cara apapun terhadap kebijakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Saya masih amat meyakini, karena saya di lapangan melihat, kalau seandainya saya ambil contoh, kayak bagi saya seluruh konfederasi itu pasti memiliki suara perjuangan yang sama demi kesejahteraan anggota dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya ambil contoh, tidak bermaksud menyampingkan atau mengecilkan federasi atau konfederasi di luar KSPI, namun ada sebuah bukti. Jika KSPI memberikan sebuah perintah organisasi untuk melakukan gerakan perlawanan, maka di daerah-daerah itu segera menggelar rapat aliansi yang terdiri dari lintas federasi dan lintas konfederasi, sehingga di daerah-daerah bersuara sama. Tidak lagi mereka menganggap bahwa ini instruksi hanya untuk KSPI, tidak. Di daerah-daerah, jika ada instruksi dari KSPI, maka aliansi akan melakukan rapat. Seperti saya ambil contoh di Kota Depok, semua federasi, lintas konfederasi hari ini serentak melakukan gerakan di pabrik-pabrik. Ini ada sebuah contoh. Dan saya ambil lagi contoh di Bandung Raya juga sama, baik untuk Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur maupun Jakarta yang terkenal dengan Koalisi Buruh Jakarta atau apa namanya, seingat saya hanya Koalisi Buruh Jakarta, hari ini bergerak
Mereka tidak peduli federasinya namanya apa, tidak peduli konfederasinya namanya apa, benderanya warnanya apa, seragamnya seperti apa, bersama-sama bergerak melakukan perlawanan. Kita berharap ada sebuah perahu besar yang saat ini sedang dirintis oleh seluruh federasi, oleh mayoritas konfederasi yang ada di Indonesia, untuk kita bisa turut serta secara langsung berperan aktif melakukan dan mengeluarkan seruan perjuangan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia agar nilai-nilai keadilan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Didi bisa dinikmati secara merata, baik oleh kaum buruh maupun oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebelum saya menutup acara pada hari ini ditutup oleh Pak Idris selaku moderator, saya ingin menyampaikan kepada pemerintah, mengetuk hati kepada pemerintah, mengetuk nurani kepada para yang mulia hakim di Mahkamah Konstitusi. Ada sebuah kondisi yang sangat memilukan hati. Kalau melihat kondisi saat ini, kaum buruh Indonesia sudah menjerit pasca Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Kaum buruh Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat terjepit. Mereka harus menerima upah per jam, mereka harus diubah statusnya dari tetap menjadi kontrak. Ini adalah sebuah kondisi yang terjadi. Jadi saya mengetuk hati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Saya mengajak dengan segala kerendahan hati saya, dalam kapasitas saya sebagai penanggung jawab aksi nasional KSPI, untuk para hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi mencabut dan membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan khususnya kepada pengusaha, saya meminta dengan sangat untuk secepatnya mengeluarkan dana CSR bagi kaum buruh, karena kaum buruh dalam kondisi yang amat sulit di masa pandemi saat ini. Tolong hargai keringat dan air mata mereka yang sudah puluhan tahun membaktikan dirinya kepada para pengusaha, membesarkan dunia usaha dan dunia industri yang mereka miliki selama ini. Dan juga kepada kaum buruh khususnya, kita mau apa? Kalau kalian mau lepas dari jeratan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, ayo bangkit, berjuanglah, jangan pernah berhenti bergerak. Masa pandemi iya, tapi jangan karena pandemi permasalahan di lapangan kalian abaikan. Kepada kaum buruh Indonesia, hanya bergerak, berjuang terus-menerus tanpa henti. Minimal kita memiliki harapan. Dan kalau ada harapan pasti ada jawaban. Dan kalau ada jawaban dari setiap permasalahan, maka insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kita kemenangan. Dari saya hanya itu, Pak Idris. Terima kasih atas kesempatannya. Dan kaum buruh Indonesia, kita akan terus bersama-sama. Kita akan terus bergerak, berjuang sampai dengan kemenangan itu tiba dalam genggaman kita. Oke, masih Bang Buya yang telah memberikan peluang kesempatan kita bermain tetap pada. Nah, Bung ini tadi kan berapi-api ini, menjadi orang pemimpin hanya tidak berkeadilan, berkepentingan, begitu baik. Kondisi negara stadium 4 lagi bersakit seperti ini. Nah, Kronis kalau kronis nih kan. Nah, apakah buruh marah? Kan buruh saya marah ngomong gitu kan, karena diabaikan aspirasi atau apa. Nah, kemarin di Rakernas KSPI ini terkontakkan bahwa KSPI gitu kan siap misalnya untuk berpartai politik. Nah, apakah dan kita masuk ke situ? Apakah kita jangan-jangan kita masuk ke situ ikut malahan membuat ini kan, banyak orang bicara berkepentingan lagi kan, atau kita tidak ikut dengan dia gitu kan, atau kita bisa punya peran seperti ini. Tadi dikatakan kan pemimpin sekarang ini kan tidak punya berbasis rakyat gitu kan, banyak langsung para pemimpin kita kan. Nah, jika kita tadi di Rakernas KSPI kan di bulan Juni atau Juli ya, Juli memutuskan kita berpolitik, apakah ini suatu jawaban bagi kita buruh bahwa jawabannya ada gitu, dan apakah buruh bisa kita angkat dengan bersama-sama kita dan mau bersama-sama kita. Tadi mereka harus sadarkan bahwa kaum buruh adalah kaum buruh ini lagi direndahkan nih, diabaikan oleh para disudutkan oleh para penguasa, terjepit, disudutkan, diabaikan. Apa kita bisa ngangkat dengan salah satu ini tadi buruh tadi itu karena ini untuk kali ini sebelumnya kemarin ikut nyalek ini, jadi dia sedikit banyak politik tahu juga, karena kalau nyalek baru nyalek
Alek ya belum. Kita kalau itu kan jadi Alek kan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi terima kasih Bung Idris. Jadi kalau saya mendengar kata-kata Bung Idris ini ingat puisinya Reno. Kesadaran adalah matahari. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Dan keberanian menjadi cakrawala. Nah, jadinya ini. Peradaban orang Indonesia itu. Karena orang Indonesia ini mempunyai peradaban tinggi. Kenapa mempunyai peradaban tinggi? Karena kecerdasan yang tinggi. Orang Indonesia ini manusia paling cerdas, tapi saya tidak pilih. Iya kan dijajah tidak sama. Bukan, enggak, memang disuruh nggak pede. Disuruh memang kita tidak pede. Ya kan? Kenapa? Banyak itu istilah-istilah. Ya kan? Jadinya jangan bermain istilah dengan bangsa Indonesia. Dan pemimpin kita ini banyak istilah. Ya kan? Ya dulu maling, jadi ya dulu garong jadi maling, sekarang jadi koruptor, apa bedanya? Kan itu istilah. Memperhalus kan. Iya kan? Tapi nggak, itu bermain istilah. Ya kan? Maling sama koruptor minimal tidak jauh berbeda gitu Pak. Bukan tidak jauh berbeda, sama. Oh, sama. Ya kan? Jadinya itulah istilah yang punya istilah. Jadinya bagi saya begini, karena kita mempunyai peradaban tinggi itu dikasih yang Maha Kuasa. Karena kita adalah bangsa yang cerdas. Sehingga ketika orang kecerdasan yang tinggi, peradabannya baik, bagus, maka apa outputnya? Bukan. Toleransinya tinggi. Nah, orang Indonesia itu toleransi tinggi. Manusia Indonesia ini toleransinya tinggi. Sehingga apa? Dia kedepankan bukan namanya mikir, tapi maklum. Maklum. Makanya dikasih kesempatan. Yang dikedepankan tuh rasa maklum. Ya kan? Jadinya kalau orang cerdas, kalau orang yang cerdas benar-benar cerdas, pasti dia banyak maklumnya dengan orang-orang yang tidak cerdas. Ya kan, ini kembali lagi nih ya. Nah, das bahasa Belanda. Kalau kata Bung Karno kan zaman dulu kan das. Ya kan? Tahun 1930 sampai ke 2020 itu satu dekade, pas satu dekade. 9 dekade, sorry. 9 dekade, 90 tahun. Ya, 1930. 1930 dengan 2020. 90 tahun bukan? Iya. 60 tahun. Apa yang terjadi di tahun 30? Bung Karno waktu diadili pledoi dia judulnya Indonesia Menggugat. Dikasih gambaran itu bangsa Indonesia dengan Bung Karno. Dikasih suatu kesadaran itu dari Bung Karno. Berapa orang Belanda yang pirang di Nusantara, berapa pribumi yang ada di Nusantara. Kalau kita berkesadaran hari ini kita merdeka, 20 orang nyari orang satu. Tapi yang kesadarannya enggak. Karena toleransi. Karena mereka menganggap kemanusiaan itu lebih. Nah, jadinya pun ini yang memang harus kita baca. Tapi jangan salah. Tahun 30 ke tahun 1945 itu berapa? Cuma 1,5 dekade. 15 tahun. Dahsyat nggak perlawanannya? Dahsyat. Satu kota bisa hangus. Bandung Lautan. Belum kota-kota lain, Surabaya. Nah, jangan dibikin ngamuk bangsa Indonesia. Karena kalau orang cerdas sudah ngamuk gimana? Apapun bisa menjadi perubahan. Dan peristiwa-peristiwa 65 bisa dibayangkan. Dalam beberapa hari aja orang udah berkumpul. Tahun 63 kita ngumpul untuk berebut Irian Barat, rapat raksasa. Terjadi. Kita bisa merebut Irian Barat. Yang sekarang menjadi namanya Papua, kalau dulu namanya Irian. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Iya.
Jadinya jangan juga kita menghilangkan sejarah. Ya kan, Irian itu bukan itu bahasanya Soekarno, bukan. Irian itu memang bahasa politik. Nah, kesadaran buruh berpolitik kembali lagi. Ini saya terangkan kepada teman-teman buruh. Tahun 47, jadinya buruh ini pemilik negara ini. 47 itu Kongres Buruh se-Indonesia ya, menolak invasi militer yang dilakukan oleh Belanda. Pada waktu itu agresi militer ke-1 ya. Dan itu direspon oleh teman-teman buruh kita di Australia. Jadinya barang-barang yang punya Belanda itu di sana nggak diangkut dengan mereka. Karena buruh itu anti kekerasan. Dia mengedepankan kemanusiaan. Perang itu bukan pilihan kita. Dan pendiri negara ini siapa yang tidak jadi dari buruh? Yang handal siapa? Haji Agus Salim, memang dari mana? Hah? Dari buruh. Surya Pranoto dari mana? Yang guru-gurunya para diplomat itu Cokro Aminoto. siapa? Jadinya kalau misalnya tadi Bang Buya utarakan, ayo kita bersadaran, ini kita tidak dihilangkan kesadaran. Jadinya ketika mereka baru jadi supervisor di pabrik, udah kayak Doro Sinten. Udah kayak punya pabrik. Padahal itu adalah hubungan kerja. Di dalam pabrik itu ada namanya hubungan kerja dan ada hubungan industrial. Dan di kita ini kan sulit membedakan itu. Dan negara juga nggak ada campur tangan untuk membedakan itu. Ya udahlah kerja aja. Kalau kata Bu Iqbal, berwalking kas itu belum nyampe ya? Iya. Belum terbentuk. Belum terbentuk. Jadinya kalau pekerja itu dulu eksklusif. Sekarang kayak tahun 40-an pekerja misalnya di Pegadaian itu keren nggak? Keren. Kantor pos keren. Pakai dasi kasih bangga banget ya. Jadinya kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, ketika kesadaran tumbuh berkumpul dan ini berbahaya. Makanya ketika buruh berpolitik itu menurut penyelenggara negara yang berkuasa, itu ancaman. Karena apa? Takut menciptakan namanya critical mass. Critical mass ini apa sih? Musuh bersama. Musuh bersamanya kaum buruh itu apa? Ketidakadilan. Ketidakadilan buruh. Nah, jadinya Wall Street itu belakangan negara sejahtera pertama itu berkeadilan. Berkehidupan yang layak. Ketika musuh bersama itu sudah tercipta, Bisa bersatu gitu. itu bersama. Jadinya itu udah menyatu. Jadinya Tidak sekarang perlu. itu satu proses ya. Tidak perlu kita panggil bersatu, nggak perlu ya. Nggak perlu. Dia sendirinya Jadinya kan saya dan Bung Idris, kalau Bung Idris sama ya. dalam artian sama, Bung Buya sama. Kita mau ngopi enak, ngerokok enak. Nggak harus saya paksa bersatu. Nggak perlu. Jadinya bahkan Bung Buya telepon, Bung Idris ada di mana? Oh, kita lagi ngebahas ini. Oh ya, saya kesana ya, kata Bung Buya. Nggak mikirin. Bung Buya ongkosnya mana? Saya kasih ongkosnya Bung Buya kesini. Nggak perlu. Nah, kalau sekarang ini yang berkuasa, lo kesini dulu ya, nanti gua kasih ongkos. Nah, ini berkesadaran ini, insya Allah akan timbul dan menjadi suatu kekuatan baru. Dan ketika orang merasa bahwa dia memiliki, itu jangan salah. Tinggi itu. Dan saya yakin. Karena apa? Sejarah itu akan mengikuti alurnya. Jadi ketika Bung Karno tahun 30 gejolak nggak langsung? Nggak gejolak. Gejolaknya di tahun berapa? 45, 15 tahun. Tapi dulu informasinya seperti apa?
Koran aja sulit. Yang baca koran aja kaum high, ya kan? Ekonomi ke atas. Radio juga sulit, ya kan? Jadinya rakyat itu memang dalam artian hanya beberapa ketemu dengan pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka dusun, pemuka-pemuka kampung, nah baru, dan itu juga kan sulit mereka cerna, ya kan? Nah sekarang jangan salah, bisa percepatan itu terjadi bisa setahun, bisa 2 tahun, dan saya nggak yakin 15 tahun. Jadi yang diputuskan di Rakernas KSPI kita untuk tepat. Itu tepat. Bagi saya apa? Ya kita harus menentukan nasib kita sendiri. Bisa kita menentukan jalannya sendiri, bisa. Guru bisa dengar ya? Bisa. Kenapa nggak bisa? Sekarang begini, kayak Parkes hidup nggak? Hidup. Memang pengusaha ada yang nyokong Parkes. Memang dari negara ada anggarannya. Hah? Kesadaran anggota berserikat, iuran. Itu nggak ada dari negara. Memang APBN, APBD, Parkes tahun ini dan sekian. Jadinya yakin. Nah, ketika yakin itu nanti kita akan dapatkan apa? Kita percaya diri. Percaya diri karena kita melakukan sendiri. Iya. Ini saya yakin itu Nggak begini ya? Nggak begini ya? Oh enggak. Kita begini. Kita memberi. Ya itu yang saya bilang tadi. Kata saya ingat Rendra. Rendra itu yang terakhir apa? Kenyataan harus dikabarkan. Itu bukunya, kenyataan harus dikabarkan. Dan orang harus dibangunkan semua. Terus membangunkan. Iya. Itu membangun dan bangunin itu. Jadinya kalau saya ngomongin buku ya ini nggak bisa begini. Siap. Nah jadinya saya terima kasih podcast hari ini sangat dinamik, ya kan? Saya berharap podcast berikutnya bisa kita mengundang aplikasi yang berbeda, kita mengundang tokoh yang berbeda, kita mengundang bila perlu mengundang remaja, bila perlu mengundang ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, jangan tokoh-tokoh buruh aja, ya kan? Jadinya apa? Bila perlu ya kita undang juga ya gubernur, undang wali kota, undang menteri juga ke sini, nggak apa-apa. Nggak datang juga nggak apa-apa. Dan kita juga nggak minta apa kok, ya kan? Jadinya kita bertanya dengan mereka sejauh mana, ya kan? Apakah mereka bermain retorika? Jadinya biar tahu semua Pak kaum buruh juga di luar KSPI, di rakyat seluruh rakyat Indonesia biar tahu. Nah berani nggak? Nah kan, ya insya Allah kalau nggak berani juga saya nggak kaget gitu kan. Nah itu, jadinya kalau misalnya kayak pembantu rumah tangga, buruh harian lepas, bila perlu tim orangnya undang. Suka-duka mereka bagaimana? Iya, jadinya honorer. Ini gimana? Ya ngomong secara ibaratnya secara kenyataan aja. Karena kenyataan itulah yang kita kabarkan. Jadinya podcast Rebuan Indonesia ini adalah kenyataan yang dikabarkan. Iya. Jadi bagi saya semua itu berasal dari ketidakmampuan. Jadinya yakinlah Allah bisa karena biasa. Terima kasih Bung Idris. Ya. Nih kita menuju akhir kita kesempatan 1 menit. Bung Buya dan 1 menit Bung Didi untuk segmen kepada kaum buruh. Apa memberi motivasi kepada kaum buruh untuk supaya tetap komit dan semangat dalam perjuangan ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup acara podcast pada hari ini, saya hanya memberikan satu pertanyaan kepada kaum buruh Indonesia. Kalian mau apa? Kalau kalian ingin lepas dari semua permasalahan yang ada di lapangan pada saat ini, yang membuat kalian merintih, menangis, menjerit, sehingga air mata kalian bersimbah membasahi bumi di Indonesia Raya, karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, hanya satu jawabannya: bangkit, bergerak, berjuang, dan melawan. Hanya itu.
dan juga kepada pemerintah Republik Indonesia. Kami berharap Omnibus Law bukanlah menjadi jawaban satu-satunya untuk mendatangkan investor asing memiliki dan membuka dunia usaha di Republik Indonesia ini. Karena Omnibus Law faktanya bukanlah jawaban yang membuat Indonesia semakin meninggi laju pertumbuhan ekonominya, semakin bergerak laju pertumbuhan ekonominya. Namun Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah fakta di lapangan yang membuat buruh Indonesia menangis, menjerit, dan bersimbah air mata. Buruh Indonesia hanya satu kata, bangkit, bangkit, bangkit. Hanya satu kata itu yang membuat kita lepas dari jeratan. Terima kasih, Pak Idris. Bung Diding, 2 menit. 1 menit. 1 menit. Oh, 1 menit. Ya. Kepada kaum buruh Indonesia, saya berharap jadinya kaum buruh Indonesia itu harus bangkit. Yang kata Bung Buya katakan tadi, bangkit dan yakinlah, karena keyakinan itu membuat kita berani. Kalau kita berani, pasti kita tidak takut. Dan yang kedua, bagi majelis hakim konstitusi, kepada majelis hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan judicial review Omnibus Law ini adalah tugas manusia. Jadinya Anda hakim sebagai manusia itu ditugaskan oleh Tuhan untuk menyelesaikan urusan manusia. Maka jangan sampai urusan ini diambil alih oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bung Diding yang hari ini telah memberikan banyak semangat, dan juga Bung Buya yang telah memberikan kepada kaum buruh di seluruh Indonesia bahwa kita kabarkan kenyataan-kenyataan yang ada. Dan ingat, kami para pemimpin buruh semua di tingkat konfederasi, baik itu KSPI atau konfederasi yang lain, di seluruh federasi, tetap kaum buruh kita bersama kalian dulu. Pemimpin tidak akan meninggalkan kalian. Kita tetap bersama-sama kalian, bersama kaum buruh, bersatu kita semua, tetap berjuang kita semua untuk kemakmuran khususnya kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi kalian tidak akan kita tinggalkan. Tetap kita bersama kalian dalam satu perahu yang besar. Perahu-perahu kecil akan kita satukan semua menjadi perahu besar, menjadi kapal induk bahasanya, untuk menjadi kekuatan menggetarkan pihak-pihak lain kepada kita. Saat ini bagaimana kita langkah depannya, buatlah kaum buruh menjadi kuat, mandiri, tetap bersemangat, getarkan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh.